Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Siti Arita Novia. Sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eka Riana Zerawati dengan NIM 240404009 yang akan menjelaskan tentang konsep detail regresi berganda. Saya bersama dengan teman saya yaitu Saya Zaki Roman dengan NIM 240404020 yang akan menjelaskan contoh penerapan nyata, dan teman saya Dwi Anggit Saiti dengan NIM 24040400006 akan menjelaskan materi tentang apa alasan regresi berganda digunakan. Dan saya Ita Wulandari dengan NIM 24040400014. Dengan saya Siti Aisyah dengan NIM 24040400011. Kami di sini akan menjelaskan tentang apa saja perbedaan antara regresi berganda dan regresi sederhana. Dan nama saya Iksan Nur Faizal dengan NIM 240404024 yang akan menjelaskan tentang uji nyata regresi berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Riana Zerawati dengan NIM 240404009 dari kelompok 4 yang akan menjelaskan konsep regresi berganda. Nah, apa itu regresi berganda? Regresi dalam penelitian kuantitatif adalah metode statistik yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara variabel dependen dan juga independen. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu variabel dependen dan juga variabel independen? Jadi, variabel dependen adalah suatu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada nilai dari variabel lainnya. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang nilainya dapat memengaruhi variabel lainnya. Nah, jadi secara singkat, variabel dependen itu adalah variabel terikat, sedangkan variabel independen itu adalah variabel bebas. Nah, kenapa dia dibilang terikat? Karena dia variabel dependen ini dia terikat dengan variabel independen, sedangkan variabel independen ini dia memengaruhi variabel lainnya seperti itu. Jadi metode statistik yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara variabel dependen atau variabel terikat dan independen, yaitu bebas. Metode ini membantu peneliti untuk memahami sejauh mana variabel independen, sejauh mana variabel independen atau variabel bebas mempengaruhi variabel dependen, yaitu variabel terikat. Dalam analisis regresi terdapat dua jenis variabel. Variabel dependen yang tadi kita bahas itu, yang nilainya kita prediksi, dan variabel independen yang tadi kita katakan sebagai variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi nilai variabel. Jadi teman-teman, untuk mengetahui nilai variabel dependen ini, kan dia terikat oleh variabel independen. Jadi kita harus tahu independennya dulu gitu, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas singkat tentang regresi. Sekarang kita bahas ke regresi berganda. Nah, regresi linear berganda adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen dalam hubungannya dengan variabel dependen. Nah, teman-teman, sebenarnya regresi itu dia ada dua. Yang pertama regresi sederhana dan juga yang kedua regresi berganda. Kenapa dia dikatakan regresi linear berganda? Karena di sini dikatakan bahwasannya regresi yang melibatkan lebih dari satu. Kalau dikatakan lebih dari satu, berarti itu bisa dua atau bahkan lebih. Nah, karena dia bisa dua atau bahkan lebih, makanya disebut dengan regresi berganda. Nah, metode ini memungkinkan peneliti untuk memeriksa pengaruh dari beberapa variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen, yaitu terikat secara simultan. Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh relatif dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen.
Nah, ingat independen itu selalu mempengaruhi dependen. Eh, independen, independen atau bebas dia selalu mempengaruhi dependen. Sedangkan dependen dia terikat dengan independen. Nih, variabel yang nilainya dapat memengaruhi variabel lainnya. Berarti variabel independen dia memengaruhi variabel dependen, sedangkan dependen ini dia terikat oleh variabel independen. Nah, serta untuk membuat prediksi tentang nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diberikan. Selanjutnya, regresi linear berganda memiliki bentuk umum seperti Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X1 ditambah beta 2, X2, dan seterusnya, ditambah E. Di sini ada penjelasannya teman-teman, yaitu apa, X1, X2, dan beta juga apa. Teman-teman bisa baca sendiri dan pahami sendiri. Oke, selanjutnya yaitu langkah-langkah umum dalam hmm, langkah-langkah umum dalam analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pengumpulan data. Jadi kita kumpulkan dulu data yang berisi nilai variabel dependen dan independen yang akan digunakan dalam analisis. Nah, yang selanjutnya estimasi model, yaitu hitung model regresi linear berganda dengan mencari koefisien regresi beta 0, beta 1, beta 2, dan lain-lain yang paling cocok dengan data. Estimasi ini sering dilakukan dengan metode kuadrat terkecil untuk menemukan garis eh, atau hiperbidur terbaik yang sesuai dengan data. Selanjutnya ada evaluasi model. Evaluasi model untuk memahami seberapa baik model tersebut menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen. Evaluasi ini melibatkan penggunaan statistik seperti koefisien determinasi atau R-squared untuk mengukur seberapa besar variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model. Selanjutnya, itu ada prediksi dan interpretasi. Gunakan model regresi linear berganda untuk membuat prediksi tentang variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Selain itu, interpretasikan koefisien regresi untuk memahami pengaruh masing-masing variabel independen pada variabel dependen lainnya. Oke, teman-teman, aku mendapatkan materi itu dari referensi e-book ini. Teman-teman bisa searching atau eh, klik linknya, salin linknya, dan baca materi lengkapnya di e-book yang udah dicantumkan ini. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggit Saikti dengan NIM 2404040006. Di sini saya akan menjelaskan apa sih alasan regresi berganda itu digunakan. Nah, di sini saya ada mengutip beberapa jurnal, e-book, sama ada dari YouTube juga. Itu sekitar ada 6 kutipan. Yang pertama itu alasannya agar dapat mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel lain. Nah, jadi alasannya tuh di sini agar kita dapat mengetahui apa sih pengaruhnya antara satu variabel sama variabel yang lain terhadap satu variabel lainnya. Lalu kutipan yang kedua itu, regresi berganda justru lebih banyak digunakan. Selain karena banyak variabel dalam bisnis yang diperlukan dianalisis bersama, juga pada banyak kasus regresi berganda lebih relevan digunakan. Jadi, eh, regresi berganda ini banyak variabel yang perlu dianalisis, juga kasus regresi bergandanya itu lebih relevan. Next, kutipan yang ketiga, untuk menelusuri pola hubungan antara variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas.
Lalu yang kutipan keempat, untuk mencari pola hubungan antara satu variabel respon dengan satu variabel prediktor saja. Jadi di sini alasannya kita mencari pola hubungan antara satu variabel respon sama satu variabel prediktor. Next, ke kutipan yang kelima. Alasannya itu memungkinkan peneliti untuk memeriksa pengaruh dari beberapa variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Kutipan yang keenam itu ada dari YouTube. Alasannya itu agar kita dapat memprediksi perubahan nilai suatu variabel terikat oleh perubahan nilai variabel bebasnya. Nah, di sini tuh ada contohnya, misalnya itu kita bisa memprediksi berapa sih kira-kira laba pendapatannya naik, misalnya gini, laba pendapatannya naik sekian, dan cost-nya juga bertambah sekian. Mungkin sekian aja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan dalam kasus nyatanya. Oke, di sini ada berbagai bidang untuk contoh penerapan dalam kasus nyata. Yang pertama ada bidang bisnis. Kasusnya perusahaan ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produknya. Nah, itu di mana yaitu adalah variabel pendependen, ada juga jumlah iklan, harga produk, jumlah reseller aktif. Nah, kenapa mereka menggunakannya? Dengan analisis regresi berganda, perusahaan bisa mengetahui yang mana pertama, seberapa besar pengaruh iklan terhadap penjualan. Yang kedua, apakah produk punya pengaruh negatif atau positif. Yang ketiga, faktor mana yang paling signifikan mempengaruhi penjualan. Nah, itu dalam bidang penjualan atau perdagangan ya. Yang kedua, di sini kita ada di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan juga contoh nyatanya adalah kasusnya rumah sakit ingin memprediksi lama rawat inap pasien berdasarkan beberapa faktor. Nah, jadi rumah sakit atau bidang kesehatan itu untuk menentukan berapa lama kemungkinan pasien ini akan dirawat inap itu ada juga. Di mana yang pertama itu mereka melihat dari lama rawat inapnya, yang kedua usia pasien, berat badan, tingkat keparahan penyakitnya. Nah, itu adalah beberapa faktor untuk menilai dari kasus yang di atas. Itu kasusnya rumah sakit ingin memprediksikan lama rawat inap pasien berdasarkan beberapa faktor. Nah, dengan hasil regresi, rumah sakit tidak bisa memperkirakan kebutuhan tempat tidur, tenaga medis, dan rencana pengobatannya. Nah, dari regresi berganda ini, di bidang kesehatan, mereka bisa tahu nih kebutuhan dari pasien itu apa, tempat tidurnya bagaimana, tenaga medis yang disiapkan itu apa saja, dan rencana pengobatan itu bagaimana ke depannya. Nah, itu di bidang kesehatan. Selanjutnya juga ada yang ketiga di bidang pendidikan, khususnya di dunia kampus, di mana kasusnya itu universitas ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswanya. Nah, jadi ketika salah satu universitas atau salah satu kampus ingin mengetahui nih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi IPK mahasiswanya, di mana faktornya itu ada IPK mahasiswa, X1-nya jumlah jam belajar per minggunya, X2-nya jumlah kehadiran di kelas, X3-nya penggunaan fasilitas kampus, misalnya perpustakaan, lab, ruang rapat, dan sebagainya. Nah, hasil dari regresi ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan apa yang perlu ditingkatkan, misalnya meningkatkan fasilitas atau motivasi belajar. Nah, hasilnya atau kegunaan itu pihak kampus atau pihak universitas bisa mengetahui nih apa sih kekurangan dari fasilitasnya, apa dari kekurangan yang digunakan mahasiswa, apa yang kurang. Nah, jadi pihak kampus bisa
mengetahuinya. Selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu ada kasusnya. Yang pertama, pemerintah ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi angka pengangguran di suatu daerah. Nah, jadi di bidang ekonomi ini contoh kasusnya itu pemerintah tuh ingin mengetahui nih apa saja sih faktor yang mempengaruhi angka pengangguran. Nah, di mana yaitu tingkat penganggurannya, X1-nya jumlah lulusan SMA atau SMK-nya, yang X2-nya jumlah industri yang di daerah tersebut, 3 investasi pemerintah di sektor ketenagakerjaan. Nah, ini analisisnya ini membantu dalam pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Maksudnya di mana? Jadi pemerintah bisa menentukan ini dari jumlah industri di daerah tersebut, jumlah lulusan SMA atau SMK yang di daerah tersebut. Jadi pemerintah bisa membuat kebijakan bahwasannya contohnya di PTA ini membutuhkan sekian-sekian tenaga kerja yang lulusan ini. Nah, kesimpulan dari yang saya sampaikan ini, analisis regresi berganda sangat berguna dalam pengambilan keputusan berbasis data karena dapat yang pertama menentukan hubungan antara variabel, memilih variabel mana yang paling berpengaruh, dan membantu prediksi dan perencanaan strategisnya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk contoh dari penerapan dalam kasus nyata regresi berganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Nur Faizal dengan NIM 2404424 ingin menjelaskan tentang uji nyata regresi berganda. Oke, pertama di Excel kalian buka menu data, lalu data analisis, pilih regression, tekan OK. Untuk Y range kita blok variabel Y. Untuk X range kita blok data variabel X1 dan X2. Checklist label, taruh out range di sebelah tabel kalian. Oke, lanjut ke kriteria penguji regresi berganda. Untuk koefisien, jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Untuk X2, jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga meningkat. Untuk uji F, memiliki nilai 0,000 atau lebih kurang dari 0,5, bisa ditarik kesimpulan variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan secara simultan dan bersama-sama terhadap variabel Y. Terakhir, koefisien determinasi memiliki nilai yaitu 0,767 kan, atau artinya pengaruh X1 dan X2 terhadap variabel Y secara bersama-sama sebesar 76,7%. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan melanjutkan bagian apa saja yang membedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Baik, regresi linear sederhana digunakan hanya untuk satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau dependen. Artinya, dalam regresi linear sederhana, kita hanya mempelajari hubungan antara satu faktor penyebab atau variabel independen atau X dengan satu hasil yang dipengaruhi atau variabel dependen atau Y. Sedangkan regresi linier berganda digunakan untuk satu variabel terikat atau dependen dan dua atau lebih variabel bebas independen. Artinya, variabel terikat atau dependen adalah hal yang ingin kita prediksi atau ukur. Sedangkan variabel bebas atau independen adalah faktor-faktor yang memengaruhi hasil tersebut. Dalam regresi berganda, jumlahnya dua atau lebih. Tujuan penerapan kedua metode ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel tak bebas atau dependen yang dipengaruhi oleh variabel bebas independen.
Contoh dari regresi linier sederhana yaitu sebuah toko ingin mengetahui bagaimana harga suatu produk atau X mempengaruhi jumlah penjualan produk tersebut atau Y. Adapun rumus regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A tambah B kali X, di mana Y itu variabel terikat dan X itu variabel bebas, sedangkan A dan B-nya yaitu konstanta. Rumus dalam mencari nilai konstanta A yaitu A sama dengan sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi X. Dan rumus mencari nilai konstanta B yaitu AB sama dengan N kali sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung X sigma X kuadrat. Contoh dari regresi linier berganda adalah sebuah toko ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengaruhi jumlah penjualan produk, terutama harga produk sebagai X1, besar biaya iklan sebagai X2, dan lokasi toko sebagai X3, dan hasilnya ingin memprediksi jumlah penjualan sebagai Y. Rumusnya, Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya ditambah Bn Xn, di mana Y itu sebagai variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi, A sebagai konstanta, B1, B2 sampai Bn adalah nilai koefisien regresi, X1, X2 sampai Xn adalah variabel bebas. Kelebihan regresi linier sederhana yang pertama yaitu lebih cepat memahami hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Maksudnya, dengan analisis regresi linier sederhana, kita bisa langsung melihat pola atau arah hubungan. Apakah variabel independen atau X mempengaruhi variabel dependen atau Y secara positif atau negatif, dan seberapa kuat hubungannya. Jadi analisis ini mempermudah kita dalam membaca hubungan antar variabel tanpa harus hanya mengandalkan grafik atau deskripsi. Yang kedua yaitu memberikan pengukuran langsung tentang sejauh mana perubahan pada variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Maksudnya, analisis ini menghasilkan angka koefisien yang menunjukkan berapa besar perubahan pada Y jika X bertambah satu satuan. Dengan kata lain, kita bisa langsung tahu seberapa besar perubahan X terhadap Y dalam bentuk angka. Yang ketiga yaitu membuat prediksi yang mudah berdasarkan hubungan linier antar variabel. Maksudnya, karena hubungan linier atau berbentuk garis lurus, kita bisa dengan mudah membuat persatuan. Contoh Y sama dengan A tambah BX untuk memprediksi nilai Y jika kita tahu nilai X. Jadi, kalau kita tahu X, kita tinggal hitung Y-nya berdasarkan persamaan itu. Yang keempat yaitu memberikan keuntungan estimasi atau proyeksi. Maksudnya, model ini membantu memperkirakan atau menginvestasikan atau memproyeksikan nilai Y di masa depan berdasarkan data X saat ini. Kelebihan regresi linier berganda. Regresi linier berganda digunakan ketika kita ingin menganalisis lebih dari satu faktor atau variabel bebas yang memengaruhi suatu hasil variabel terikat. Misalnya, kita ingin mengetahui siapa saja yang memengaruhi penjualan, bisa jadi harga, promosi, dan lokasi toko. Nah, regresi berganda bisa memasukkan semua faktor itu dalam satu model. Intinya, model ini membuat prediksi lebih akurat karena mempertimbangkan banyak faktor sekaligus, tidak hanya satu seperti pada regresi linier sederhana. Selanjutnya yaitu kekurangan regresi linier sederhana. Yang pertama yaitu
asumsi bahwa hubungan antar variabel bersifat linier sehingga tidak dapat menangkap dengan baik hubungan yang bersifat non-linier. Maksudnya itu, dalam regresi linier, baik sederhana maupun berganda, kita menganggap bahwa hubungan antara variabel X atau independen dan Y atau dependen berbentuk garis lurus atau linier. Kalau ternyata hubungan aslinya melengkung atau bentuknya rumit atau non-linier, model regresi ini tidak bisa menjelaskan hubungan itu dengan baik. Hasilnya jadi tidak akurat. Yang kedua itu asumsi homoskedasitas atau varian residu konstan. Dan normalitas residu juga diperlukan dan tidak terpenuhnya dapat mengakibatkan bias dalam hasil analisis. Maksudnya itu homoskedasitas artinya sebaran galat atau residu. Sekian pemaparan materi dari kami tentang regresi berganda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kesalahan prediksi harus terdistribusi normal atau seperti kurva lonceng. Yang kalau syarat ini tidak terpenuhi, hasil analisis regresi bisa menyesatkan atau bias. Misalnya, salah dalam mengukur hubungan atau salah memprediksi kesalahan. Yang ketiga itu rentan terhadap pengaruh outlier. Analisis ini dapat menjadi tidak stabil jika terdapat data yang ekstrim. Maksudnya itu, kalau ada data yang nilainya jauh berada dari yang lain atau outlier, misalnya nilai yang sangat besar atau sangat kecil, hasil regresi bisa jadi melenceng atau tidak stabil. Outlier ini bisa menarik garis regresi menjauh dari hubungan sebenarnya, sehingga model menjadi tidak akurat. Yang keempat itu, resiko multikolinearitas muncul ketika variabel berkorelasi tinggi, menyulitkan interpretasi koefisien. Maksudnya, kalau variabel X1 dan X2 atau variabel bebas saling berkorelasi sangat tinggi, itu disebut multikolinearitas. Akibatnya, sulit untuk tahu seberapa besar pengaruh masing-masing X terhadap Y. Yang kedua itu, koefisien regresi jadi tidak stabil dan kadang hasilnya tidak logis. Walau lebih akurat, metode ini juga punya kelemahan, yaitu kelemahan dari regresi linier berganda. Yang pertama, sulit menemukan pola fungsi yang tepat. Artinya, model ini tidak bisa menunjukkan dengan jelas bentuk hubungannya antara variabel jika datanya kompleks, sehingga bisa menyebabkan kesalahan dalam prediksi. Yang kedua, variabel bisa saling memengaruhi satu sama lain. Artinya, kadang ada hubungan antara variabel bebas, misalnya promosi dan harga saling terkait, dan ini bisa menyebabkan hasil analisis menjadi tidak akurat atau tidak bermakna. Jadi, kesimpulan dari regresi linier sederhana dan regresi linier berganda ialah dua alat analisis statistik yang sangat penting, tergantung pada jumlah variabel yang kita gunakan. Jika hanya ada satu variabel bebas, pakai regresi sederhana. Jika lebih dari dua, maka regresi berganda adalah pilihan terbaik. Dengan pemahaman ini, kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dalam riset, bisnis, bahkan kehidupan sehari-hari.